Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai tahun 1222. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kediri bercorak Hindu. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Bahrada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala Kahuripan dan Panjalu Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas seperti dikisah pada awal masa perkembangan. Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turun Hyang 2 tahun 1044 yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggal Raja Airlangga. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya prasasti Siraketing tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum Sri Jayawarsa, hanya Raja Sri Samarawidjaya yang diketahui. Letak kerajaan-kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Brantas yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Raja Kerajaan Kediri yaitu 1. Sri Jayawarsa Dijaya Sastra Prabu, 2. Sri Kameswara, 3. Prabu Jayabaya, 4. Prabu Sarwaswara, 5. Prabu Kroncarya Dipa, 6. Sangga Kertajaya, 7. Kertajaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dapat diketahui melalui kronik-kronik Cina yang menyebutkan di antaranya sebagai berikut. 1. Kediri menghasilkan banyak beras. 2. Barang-barang dagangan lain yang laku di pasaran seperti emas, perak, daging, kayu kendana, pinang, dan gerabah. 3. Telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. 4. Posisi Kerajaan Kediri sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan kota pelabuhannya. 5. Pajak rakyat berupa hasil bumi. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Masyarakat Kediri tidak menganut sistem kasta. Seperti disampaikan dalam kitab Lobhaka, dalam kitab tersebut disampaikan tinggi rendahnya martabat seseorang tidak ditentukan oleh dasar keturunan dan kedudukan, tetapi berdasarkan tingkah lakunya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya Yaangji dibukukan dalam Jongko Joyoboyo. Di samping itu, sikap merakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan membuatnya dikenang. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya. Seperti dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kertagama. Pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel kekuasaan. Kediri mencetuskan perang antara Kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat Desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Sumber sejarah Kerajaan Kediri. 1. Kronik Cina Chuvanci karangan Qiu Jukua, buku Lingui Teta karangan
Cui Fei juga menerangkan keberadaan Kerajaan Kediri pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi. 2. Prasasti-prasasti Kerajaan Kediri. Peninggalan Kerajaan Kediri. Peninggalan Kerajaan Kediri salah satunya yang diyakini yaitu situs Tandomongso pada awal tahun 2007. Sejumlah arca kuno peninggalan kerajaan Kediri yang ditemukan di Desa Gayam. Kediri tersebut tergolong langka karena untuk pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa Caturmuka atau bermuka 4. Prasasti Kerajaan Kediri juga menjadi peninggalan. Di antaranya yaitu 1. Prasasti Sirah Keting berisi pemberian hadiah pada rakyat oleh Raja Jayawarsa. 2. Prasasti Tulungagung dan Kertosono berisi masalah keagamaan yang ditulis Raja Bameswara tahun 1117 sampai tahun 1130 Masehi. 3. Prasasti Nantang menerangkan pemberian hadiah pada rakyat. Nantang, hadiahnya berupa sebidang tanah yang telah dibebaskan pajaknya oleh Raja Jayabaya tahun 1135 Masehi. 4. Prasasti Jaring memuat nama seperti Kebo Waruga dan Tikus Jinada. 5. Prasasti Kamula menerangkan keberhasilan Raja Kertajaya memerangi musuh-musuhnya di Katang.